90.1 Fast FM. Kita kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fast dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang sudah standby nih. Kasih informasi udah siap banget untuk memberikan kita banyak pencerahan dan juga ilmunya. Waduh, tanggal 10 Oktober kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan WHO sendiri mengangkat tema perawatan kesehatan mental untuk semua. Mari kita wujudkan. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kesehatan jiwa kita ini keluarga Fast untuk bisa meraih masa depan, ikut juga membangun pembangunan yang terus berkelanjutan gitu ya. Ini kita sudah tersambung dengan narasumber kami, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Reni dan keluarga Fast dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Amin. Mbak Reni, mohon maaf suara saya agak serak-serak becek gitu ya Mbak Ren. Jadi itu tandanya Bu masih punya semangat juang yang luar biasa untuk bisa berbagi banyak kebaikan ya. Amin, 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 amin. Oke, Bu, kita kemarin memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Ini benar-benar menjadi momen buat kita bisa membicarakan betapa pentingnya nih kita ngobrolin tentang kesehatan jiwa. Bahkan temanya dari WHO adalah perawatan kesehatan mental untuk semua. Mari kita wujudkan. Jadi emang actionnya ini harus benar-benar ya Bu ya. Betul Mbak Reni. Jadi alhamdulillah kita ada hari tanggal 10 Oktober itu ya, 10 bulan 10. Jadi itu merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia dan alhamdulillah ini menjadi salah satu warning buat kita Mbak Reni, betapa kita sangat penting gitu untuk bisa tetap menjaga kewarasan jiwa kita. Nah, Mbak Reni, sebenarnya kenapa kok itu sampai harus diperingati? Ternyata Mbak Ren, jadi dari hasil penelitian WHO sampai saat ini itu 10% dari populasi manusia di dunia itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya sekarang kita ada 1 miliar atau 5 miliaran kayaknya ya di penduduk populasi penduduk di seluruh dunia, maka 10% dari 5 miliar itu bukan angka yang sedikit gitu untuk menunjukkan adanya jumlah manusia, orang-orang yang mereka masuk dalam kategori gangguan jiwa Mbak Ren. Jadi kenapa harus ada peringatan terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Karena ternyata angka gangguan jiwa di muka bumi ini cukup tinggi. Walaupun hanya 10%, tapi kalau itu kita lihat gampangannya saja dari 10 orang yang ada di sekitar kita, maka 1 orang itu mereka prevalensinya cenderung mengalami gangguan jiwa. Begitu Mbak Reni. Ya. Jadi pastinya ini menjadi harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak begitu ya Bu ya? Betul sekali Mbak Reni, dan sayangnya dengan kondisi pandemi seperti saat ini, lalu kemudian pemanfaatan gadget yang mungkin kadang-kadang antara kesiapan memiliki dengan kesiapan untuk punya dan kesiapan untuk mengoptimalkan memanfaatkan gadget itu secara sehat, itu ternyata cukup banyak juga memperparah terjadinya gangguan-gangguan jiwa, tidak hanya pada orang dewasa tapi juga pada anak dan remaja Mbak Reni. Nah, kalau kita sudah bicara tentang apa itu gangguan jiwa, maka secara sederhana atau secara ringkas sebenarnya kesehatan mental dulu ya Mbak Ren, kita bahas kesehatan mental dulu. Apa itu kesehatan mental? Jadi kesehatan mental di sini merupakan satu kondisi di mana batin dan juga kondisi karena kita manusia itu merupakan manusia yang memiliki 2 keterpaduan baik fisik maupun rohani ataupun psikis maupun jiwa, fisik maupun psikis, maka kesehatan mental di sini sangat terkait dengan 2 hal tersebut. Jadi orang yang sehat mentalnya adalah orang yang secara fisik dan juga terutama secara batinnya dia memiliki keadaan yang tentram, tenang dan mampu berfungsi baik itu secara fungsi pribadi maupun secara fungsi sosial dengan baik. Nah, orang-orang yang mereka punya ciri sehat jiwa adalah mereka-mereka yang mampu mengalami atau mengatasi berbagai macam tekanan yang dihadapi dan kemudian mereka juga mampu mengelola kekecewaan-kekecewaan yang dialami. Ciri sehat jiwa yang pertama Mbak Ren. Jadi kemampuannya untuk terbebas dari berbagai tekanan dan kemudian mengelola berbagai macam
kekecewaan yang dihadapi itu merupakan ciri pertama orang yang sehat jiwa. Lalu kemudian ciri yang kedua adalah mereka, orang-orang yang sehat adalah mereka yang mampu memiliki kepuasan batiniah dalam memberi dibandingkan dengan menerima. Jadi kita perlu introspeksi diri nih Mbak Reni, apakah selama ini kita merasa lebih bahagia, lebih damai ketika memberi, atau kita termasuk orang-orang yang jauh merasa bahagia ketika kita menerima. Kalau ternyata kita lihat-lihat kita ternyata lebih banyak menuntut untuk diberi, maka jangan-jangan kita termasuk dalam 10% populasi tadi. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah ciri di mana seorang yang sehat jiwa adalah mereka yang mampu menghadapi kondisi meskipun buruk. Jadi orang-orang yang sehat jiwanya, mereka tetap bisa bertahan, tetap bisa resilient, gitu ya, tetap bisa berdiri di kakinya walaupun mereka menghadapi kondisi kehidupan yang sangat buruk. Nah, 3 ciri ini menjadi 3 penanda penting apakah seseorang itu sehat jiwanya atau tidak, Mbak Reni. Nah, sebaliknya Mbak Ren, orang-orang yang termasuk dalam 10% populasi tadi itu adalah orang-orang yang mereka punya ciri-ciri gangguan. Nah, apakah itu gangguannya berat atau ringan itu tergantung bagaimana ciri-ciri itu melekat pada dirinya. Misalnya, kalau dia mengalami gangguan jiwa berat, maka biasanya ini masuk dalam kategori psikotik ya Mbak Ren. Maka ciri gangguan berat ini sudah mudah dilihat karena mereka sudah ada halusinasi. Jadi seperti misalnya mereka sangat yakin kalau dirinya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka mendengarkan bisikan-bisikan yang tidak bisa didengar orang lain. Mereka merasa ada yang jadi halusinasinya itu bisa visual, bisa auditory, bisa kinestetik, bisa olfaktory, jadi bisa penciuman juga. Jadi misalnya seolah-olah merasa mencium bau-bauan yang orang lain itu tidak mencium sama sekali. Lalu kemudian ada juga halusinasi visual, kinestetik Mbak Ren. Jadi merasa dirinya dirambati ular misalnya, atau merasa dirinya seluruh badannya itu mengalami satu sensasi-sensasi seperti rabaan gitu ya, entah merasa diciumi atau merasa mereka disakiti dan lain sebagainya. Lalu kemudian ciri yang kedua untuk psikotik berat ini adalah adanya waham Mbak Iten. Waham itu satu keyakinan yang sangat kuat di dalam diri bahwa dia adalah apa yang dia yakini. Misalnya seseorang yang sangat meyakini bahwa dirinya presiden padahal dia bukan gitu ya. Atau seseorang yang meyakini bahwa dirinya nabi, atau seseorang yang meyakini bahwa dia adalah reinkarnasi dari siapa misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau itu berlangsung terus-menerus lalu kemudian diikuti dengan ketidaksadaran, jadi ke tingkat kesadarannya baik itu kesadaran terhadap waktu, kesadaran terhadap tempat, kesadaran terhadap identitas diri dan lain sebagainya itu mengalami gangguan, itu biasanya sudah menunjukkan ciri-ciri psikotik berat. Termasuk juga adalah ketika seseorang itu mereka mengalami kondisi di mana fungsi sosial dan fungsi pribadinya terganggu. Jadi sudah tidak mandi berhari-hari, sudah tidak lagi suka makan misalnya selama berhari-hari gitu ya, atau tidak bisa tidur selama berhari-hari. Nah, itu biasanya sudah masuk ke gangguan jiwa. Termasuk juga gangguan fungsi sosialnya. Jadi ketika misalnya dia sudah tidak bisa berinteraksi dengan baik, baik itu dengan dirinya ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk juga misalnya interaksinya dalam bertetangga. Nah, kalau itu ada, maka itu adalah ciri-ciri yang terdapat dalam gangguan jiwa berat. Nah, lalu apa yang termasuk dalam gangguan jiwa ringan atau non-psikotik? Biasanya ditandai dengan masih adanya kesadaran bahwa dia terganggu. Misalnya, kok saya cemas berlebihan ya Bu Riana gitu, atau kok saya merasa saya nggak tenang ya, atau saya merasa tidur saya nggak nyaman nih Bu Riana, saya butuh bantuan. Nah, biasanya masih ada kesadaran, ini menunjukkan dia
punya gangguan tapi dia masih menyadari sehingga itu belum masuk ke kategori berat. Biasanya ini masuk ke yang misalnya kecemasan, psikosomatis, kemudian dia mungkin mengalami beberapa gangguan dalam fungsi sosial tapi dia masih punya upaya dan punya keinginan untuk menyembuhkan atau memperbaiki kondisinya. Nah, kalau orang-orang psikotik itu mereka sudah tidak punya kesadaran ini, Mbak Ren. Jadi mereka ketika dikatakan kuat kan ya itu pasti mereka tidak merasa itu. Jadi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan. Itu yang membedakan antara ciri orang-orang yang mengalami gangguan jiwa berat dan juga yang mengalami masih dalam kategori sedang atau ringan. Itu untuk kategorinya, Mbak Ren. Ya, lanjut Mun. Halo? Oke. Ya, Mbak Ren. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi penyebab munculnya gangguan pada seseorang yang menjadi pencetus seseorang itu bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, kita bisa melihatnya dari beberapa teori, Mbak Ren. Jadi misalnya kalau kita melihat dari teori holistik misalnya bahwa manusia itu adalah satu kesatuan antara fungsi biologi, psikologi, sosial, dan spiritual dan budaya, maka kita bisa melihat nih kalau dari sisi ini apakah ada gangguan secara biologis, lalu apakah kondisi psikologis kita juga mengalami kondisi yang terus-menerus terganggu, jadi misalnya cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan, ataupun beberapa kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi kondisi psikologis kita. Termasuk juga apakah dalam fungsi sosial kita mengalami gangguan atau tidak, dalam fungsi spiritual apakah kita anormal atau tidak. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri untuk bisa dilihat seberapa besar kita mengalami gangguan jiwa. Nah, kemudian Mbak Ren, biasanya secara fisik atau secara biologis kita akan mudah untuk melihat apakah kita mengalami gangguan atau tidak itu dari pola tidur, dari pola makan, kemudian juga dari keluhan-keluhan fisik yang kita alami. Jadi ada banyak kasus-kasus orang yang mengalami gangguan jiwa itu munculnya dalam bentuk keluhan-keluhan fisik, seperti misalnya sakit kepala berlebihan, migrain tidak sembuh-sembuh, padahal sudah diperiksa di dokter tapi tidak ada sama sekali penyakit yang melatar belakangi, tidak ada gangguan secara organik misalnya. Lalu kemudian juga misalnya keluhan perutnya sakit tapi ternyata juga tidak ada secara medis, tidak terbukti ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dipicu oleh adanya stres yang berkepanjangan. Psikosomatis gitu ya, Mbak? Iya, bisa psikosomatis atau somatisasi. Nah, kemudian apa sih yang menjadi pencetus hal-hal tersebut terjadi? Biasanya kondisi-kondisi itu sangat banyak dipengaruhi oleh adanya stres yang berkepanjangan. Jadi kita pernah membahas tentang stresor ya Mbak Ren, atau tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang. Nah, tekanan-tekanan ini kalau sifatnya hanya sebentar mungkin masih bisa kita handle. Tapi kalau stresor itu berlangsung dalam waktu yang lama dan juga jumlahnya banyak secara runtun gitu ya dalam satu waktu, tapi kemudian banyak sekali terjadi peristiwa traumatis yang penuh dengan stres, misalnya sudahlah di PHK, kehilangan orang yang dicintai karena kena COVID, masih harus isolasi mandiri dalam rentan waktu yang cukup lama karena tidak negatif hasilnya, kemudian anaknya mungkin tidak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika peristiwa-peristiwa yang penuh dengan stresor ini banyak dialami dalam rentan waktu yang bersamaan dan itu terus-menerus terjadi, ini bisa sangat mungkin untuk menimbulkan menjadi pemicu munculnya gangguan jiwa. Nah, tapi Mbak Ren, yang perlu kita tekankan di sini, gangguan jiwa itu tidak sama dengan respon terhadap stresor. Jadi setiap orang akan sangat wajar ketika dia menghadapi kondisi yang penuh stressful, lalu kemudian dia mungkin dalam rentan waktu 2-3 hari dia tidak bisa tidur, pola makannya terganggu gitu. Nah, itu wajar Mbak Ren. Jadi selama itu masih merupakan respon terhadap stresor yang tidak menetap dan tidak terus-menerus dan tidak mempengaruhi fungsi diri maupun fungsi sosial secara lama, maka ini masih dianggap sebagai
satu proses adaptasi diri atau penyesuaian diri atau coping gitu ya Mbak Ren. Iya. Tapi sebaliknya jika respon terhadap stres ini kemudian terpola dan kemudian menjadi sindrom dari berbagai macam gejala klinis yang ada, sifatnya kemudian gejala-gejala itu bermakna dan kemudian juga berkaitan dengan fungsi-fungsi keseharian, fungsi-fungsi kehidupan keseharian, maka ini yang disebut yang masuk dalam kategori gangguan jiwa. Tapi kalau hanya sekedar nangis sebentar lalu tidak doyan makan selama 2-3 hari karena menghadapi kondisi yang penuh tekanan atau kemudian pola tidurnya terganggu dalam rentan waktu tertentu, nah ini nggak masalah gitu. Jadi kita perlu membedakan antara gangguan dengan respon terhadap stresor supaya kemudian kita tidak gebiah uyah bahwa semua orang yang mengalami ciri-ciri mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan, mengisolasi diri dalam rentan waktu tertentu misalnya, itu masuk ke gangguan jiwa gitu Mbak Ren. Jadi kita perlu punya batasan yang jelas. Baik, ini tadi yang terakhir ini bikin lega banyak orang ya Bu ya. Karena mungkin dari beberapa tadi pencetus yang Bu bilang juga ada juga ciri-ciri dari gangguan dari psikotis dan juga non psikotik ini kan banyak orang yang agak-agak dakdikduk gitu ya Bu ya. Tapi ternyata dari kalimat yang hampir di terakhir ini respon terhadap stresor nih bikin alhamdulillah. Oh berarti masih wajar ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata masih normal. Nah, ya. Gitu ya, Mbak Ren. Itu jeda waktunya 2-3 hari ya Bu ya. Ya 2-3 ya paling lama 1 minggu lah, tapi masih ada kesadaran ya Mbak Ren. Benar, tidak kesadaran. Kemudian lupa diri, tidak kemudian fungsi sosial dan pribadinya terganggu, itu tidak gitu. Jadi masih walaupun mungkin misalnya tidak doyan makannya seminggu, tapi dia masih berperan dengan baik itu tanggung jawab dirinya maupun ke orang-orang yang ada di sekitarnya, itu masih normal. Masih normal. Baik deh. Masih ingat update status juga masih normal ya Bu ya. Tergantung Mbak Ren, kalau update statusnya itu dalam rangka untuk menunjukkan ya, itu bisa jadi sinyal juga Mbak Ren. Jadi untuk saya seringkali melihat ada beberapa teman yang statusnya terus menerus dan sepertinya kok dia sedang mencari perhatian atau sedang kesadaran dirinya sedang tidak bagus, atau bahkan beberapa kasus misalnya alumni misalnya ya yang biasanya berjilbab rapat tiba-tiba membuka jilbab rapat, bahkan membuka auratnya dengan sangat berlebihan. Nah itu biasanya saya langsung twing gitu, nah ini ada sesuatu nih gitu. Nah biasanya hal-hal yang kayak itu malah bisa jadi salah satu sinyal buat kita orang-orang yang ada di sekitarnya kalau nanti kita bicara tentang dukungan psikososial awal atau P3K-nya untuk gangguan mental lah gitu ya. Nah ini sebenarnya status itu bisa jadi salah satu deteksi kita. Misalnya kita sebagai orang tua nih, anak-anak kita misalnya mengunggah status-status yang kadang-kadang di luar kebiasaan atau bahkan sangat ekstrim. Nah itu bisa jadi petunjuk kita bahwa anak kita atau orang-orang di dekat kita atau teman kita itu mereka sedang ada dalam gangguan atau sedang ada dalam kondisi penuh stres ataupun bahkan sudah masuk ke kategori gangguan. Nah itu nanti bisa kita bahas nanti Mbak Reni. Oke, baik. Ya kita break dulu ya Bu, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat dan juga kasih waktu untuk keluarga FAS yang ingin bergabung bertanya langsung bagaimana sih bentuk dukungan kita terhadap orang-orang yang mungkin dalam masa respon terhadap stresor gitu ya Bu ya. Iya, Oke, baik. Silakan Ambu bisa lanjutkan aktivitasnya dulu. Nanti kita akan telepon lagi dan juga keluarga FAS. Keluarga FAS bisa nanti memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815787060. 90.1 FAS FM Magelang.
90.1 Fast FM. Kita masih dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan Dr. Riana Masya, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita membahas masih berkaitan dengan kesehatan mental ya, dan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati pada tanggal 10 Oktober. Temanya WHO bahkan membuat tahun ini adalah perawatan kesehatan mental untuk semua. Mari kita wujudkan dalam rangka juga pandemi COVID-19. Kita tahu keluarga Fast, kesehatan mental orang-orang di masa pandemi ini juga memiliki dampak yang besar di banyak aspek ya, terutama pada kesehatan mental kita. Banyak sekali orang-orang yang ada di garis depan seperti tenaga kesehatan, pelajar, bahkan orang yang tinggal sendiri. Ini mereka juga sudah memiliki kondisi mental yang sebelumnya sangat terpengaruh selama masa pandemi. Nah, kita sudah tersambung dengan Dr. Riana Masya. Bu masih di sana? Ya, Mbak Reni. Alhamdulillah. Oke, Bu, kita lanjutkan lagi. Bagaimana tadi setelah kita tahu ciri-cirinya begitu ya, bahwa orang yang sehat jiwa ada 3 poin tadi yang harus kita usahakan gitu ya, Bu ya. Ini sebenarnya bisa kita usahakan ya dan kita upayakan ya, Bu ya, untuk memiliki. Ya, betul Mbak Reni. Karena kesehatan itu adalah satu keputusan. Jadi ketika kita ingin sehat atau tidak sehat itu adalah sebuah keputusan, maka kita memang harus mengupayakan dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Jadi sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental pun harus diupayakan. Kalau kesehatan fisik dengan olahraga, makan makanan sehat dan lain sebagainya, maka di kesehatan mental pun kita harus mengupayakan mengolah jiwakan diri kita, melatih, lalu kemudian juga termasuk memberi asupan jiwa yang sehat, Mbak Reni. Termasuk dengan memasukkan berbagai macam informasi yang itu memberdayakan dibanding dengan informasi-informasi yang menyesatkan, misalnya ya, berita hoax, kemudian berbagai macam hal-hal yang mungkin itu nanti mengganggu kondisi emosi kita. Nah, itu akan lebih baik kalau kita hindari. Jadi kita memberikan asupan-asupan informasi yang sehat ke dalam mental kita. Baik, iya. Nah, bentuk dukungan ini seperti apa nih, Bu? Ketika kita mungkin ada seseorang atau dalam di keluarga atau bahkan dari kita sendiri nih yang sebenarnya ada respon terhadap stresor nih, mungkin dari yang paling ringan sampai yang sudah menuju ke gejala yang lebih berat. Oke, ya Mbak Reni. Sebelum masuk ke dukungan, Mbak Reni, saya ingin bahas sedikit terkait dengan gangguan mental pada anak ya Mbak Reni. Jadi kalau tadi kita mungkin lebih fokus ke bagaimana gangguan mental itu bisa terjadi dan ciri-cirinya pada orang dewasa. Nah, karena anak-anak juga rentan sekarang prevalensi ke tingkat gangguan jiwa pada anak itu juga meningkat cukup tinggi akhir-akhir ini, maka kita juga perlu paham nih sebagai orang tua, guru dan juga masyarakat, apa saja yang bisa menjadi ciri bahwa anak kita mengalami gangguan mental. Yang pertama Mbak Ren, kita bisa melihat dari perilaku. Jadi kalau anak itu lebih mudah untuk diamati dari perilakunya. Ada 2 jenis perilaku Mbak Ren, jadi yang sifatnya externalizing ataupun perilaku yang dimunculkan, ditunjukkan, diarahkan keluar. Jadi misalnya seperti anak jadi mudah ngamuk, mudah merusak barang, mudah melakukan tindakan-tindakan yang apa ya, sifatnya destruktif gitu ya, merusak tapi keluar dirinya. Atau bisa juga tindakan-tindakannya itu sifatnya internalizing, jadi berbagai macam perilaku tapi ditujukan ke dalam. Biasanya muncul dalam bentuk anak-anak yang mengurung diri, kemudian tipe-tipe anak yang gegek ya, apa namanya ya, mudah mutung atau mudah apa sih ya menyebutnya ya, withdrawal gitu, menarik diri dari interaksi di keluarga dan juga pertemanan gitu. Ataupun kemudian yang tadinya dia anak yang ceria tapi kemudian jadi sangat mudah sensitif, sangat mudah marah, sangat mudah moodnya berubah gitu. Nah, kondisi-kondisi ini perlu kita waspadai Mbak Reni. Jadi kita sebagai orang tua kita perlu melihat pola-pola perubahan perilaku di rumah ataupun di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang anak kita menunjukkan perubahan-perubahan perilaku yang drastis, maka kita perlu segera mewaspadai itu. Itu Mbak Reni. Jadi anak-anak pun perlu kita handle supaya mereka bisa tetap
mengembangkan kesehatan jiwa yang prima. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai orang tua dan atau sebagai teman, sebagai sahabat, rekan kerja gitu ya, untuk membantu ataupun mendampingi, memberikan pertolongan pertama ketika kita melihat orang-orang di dekat kita itu mereka ternyata punya resiko ataupun ciri-ciri orang yang mengalami mental illness. Yang pertama, Mbak Ren, jadi yang paling mudah kita lakukan untuk bisa membuat orang-orang kita ataupun diri kita sendiri itu tetap sehat, itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan, terutama terkait dengan kebutuhan interaksi. Karena hampir semua orang yang mengalami gangguan jiwa, Mbak Ren, mereka pasti akan menarik diri dan menutup interaksi dengan orang lain. Maka yang pertolongan pertama yang paling mudah yang perlu kita segera lakukan adalah kita tetap berupaya menjalin interaksi dengan orang-orang yang mereka menunjukkan ciri-ciri atau perilaku-perilaku gangguan. Nah, sebagian besar orang awam, Mbak Reni, kalau ada orang yang menunjukkan gangguan, jadi misalnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, atau mungkin emosinya meledak-ledak nggak karuan, itu bukannya diberi ketenangan dengan memberikan rasa aman, perhatian gitu, tapi malah kemudian semakin mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya ketika anak kita temper tantrum, atau misalnya ketika remaja kita misalnya menunjukkan emosi yang meluap-luap. Nah, kadang-kadang orang tua responnya langsung spontan menampar atau membentak atau menunjukkan respon-respon yang semakin meningkatkan stresor yang dimiliki oleh anak. Nah, supaya kita bisa menjadi memberi pertolongan pertama, maka upayakan pada saat kita menghadapi orang-orang atau anak-anak kita dalam kondisi yang terlihat tidak stabil, maka yang pertama kali kita lakukan adalah memberi rasa aman. Tidak harus dengan kemudian kita langsung mendekatkan diri, meminta mereka untuk curhat, tuh enggak ya Mbak Ren, karena kadang-kadang kalau mereka dalam kondisi yang tidak stabil, teman kita enggak nyaman, lalu kita memaksakan diri, ayo mau curhat, mau kamu cerita sama aku. Nah, itu malah semakin membuat seseorang itu merasa tidak aman. Ya, jadi malah akan semakin membuatnya menarik diri. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tunjukkan bahwa kita ada loh untuk dia, kapanpun dia butuh, kita selalu siap untuk memberikan waktu dan perhatian kita buatnya. Jadi misalnya diawali hanya dengan kalau itu anak ya, ataupun teman kita, misalnya kita lihat teman kita sedang ada dalam kondisi tidak enak, lalu aku buatin minum ya, kalau kamu butuh waktu untuk sendiri silakan, tapi ingat bahwa aku selalu ada untuk kamu hubungi, misalnya kayak gitu. Jadi jangan memaksakan diri juga untuk masuk mengintervensi, karena kalau kita memaksakan diri itu akan malah membuat orang yang dalam kondisi tidak stabil ini nanti menarik diri karena tidak aman, merasa tidak aman ya. Jadi orang-orang yang sedang dalam kondisi terganggu, mereka kan seringkali ada perasaan cemas, ada perasaan malu, ada perasaan takut yang berlebihan, ada perasaan tidak dihargai dan lain sebagainya ya. Nah, berbagai macam perasaan kecewa, emosi-emosi negatif ini kalau kita terlalu masuk dengan terburu-buru, ini malah nanti akan menyebabkan kondisi yang memperparah keadaan orang yang membutuhkan pertolongan pertama tersebut. Nah, kemudian selain berupaya untuk selalu menyediakan diri untuk bisa dihubungi misalnya, lalu kita juga mungkin perlu menunjukkan berbagai macam proses komunikasi yang menyenangkan ataupun proses komunikasi empati gitu Mbak Ren. Jadi kita perlu mengembangkan kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara empati, di mana dalam proses berkomunikasi itu kita menunjukkan bahwa aku tuh memahami kondisimu loh, aku tuh mengerti keadaanmu gitu. Jadi proses komunikasi kalau empati ini biasanya akan menimbulkan rasa aman pada orang yang sedang mengalami kondisi tertekan, dan kemudian akan membuat dia merasa diterima dengan segala kondisi yang sedang dihadapi. Nah,
Ini perlu dilatih Mbak Ren, karena seringkali ketika kita bicara pada saat menghadapi orang-orang yang dalam kondisi tidak stabil, yang kita tunjukkan adalah respon-respon spontan yang membuat kita tuh seolah-olah serba tahu gitu. Padahal sebenarnya yang paling tahu kondisinya kan yang orang itu yang mengalami gitu ya. Jadi komunikasi empati ini diharapkan kita lebih banyak mendengar aktif dibanding dengan berbicara gitu. Jadi lebih banyak untuk mendengar, memahami, kemudian juga memberikan dukungan minimal atau support minimal, seperti misalnya ketika dia ada di dekat kita, ya kita mengelus pundaknya, atau kemudian murim ya dalam catatan mengelus, memberikan sentuhan-sentuhan fisik secara minimal pada orang-orang pada yang masih murimnya. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa kita jangkau karena mungkin jarak, maka kita bisa memberikan support minimal itu dengan memberikan sapaan di WhatsApp group misalnya, atau sekedar misalnya menyapa ataupun mengirimkan stiker-stiker yang menghangatkan hatinya misalnya, seperti itu. Nah, lalu kemudian selain komunikasi empati Mbak Ren, kita juga bisa memberikan dukungan minimal itu dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan fisik yang minimal yang dia butuhkan. Jadi misalnya ketika dia tidak doyan makan misalnya ya, maka dia tahu bahwa kita membantunya untuk membuat dia mau makan. Jadi misalnya hanya dengan menyediakan minum kah atau makanan yang dia sukai kah misalnya, walaupun mungkin tidak selalu dia makan gitu, tapi dengan kita menunjukkan effort bahwa kita ada loh untuk memberikan dia apa yang dia butuhkan, ini akan juga memberikan rasa aman. Lalu kemudian dukungan minimal yang keempat Mbak Ren yang perlu kita berikan, support sosial yang perlu kita berikan adalah kemampuan kita untuk memudahkan dia mengakses pertolongan. Jadi pada saat kita memberikan dukungan sosial minimal, kita bisa memberikan akses padanya, kamu mau, apakah kamu butuh bantuan untuk aku antar ke mana yang kamu inginkan, apakah ke dokter atau ke psikolog atau ke psikiater misalnya kayak dia. Jadi kita bisa membantu dia untuk mengakses informasi, mencari pertolongan ketika dia memang benar-benar sudah butuh. Nah, pada orang-orang yang tadi masih gangguan jiwanya itu masih masuk ke sedang dan ringan, mereka biasanya akan sangat menerima ketika kita memberikan akses untuk mengakses bantuan yang mungkin bisa dia peroleh. Itu Mbak Reni. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ini bisa kita aplikasikan bersama Bu, terkait dengan catatan-catatan tadi ya, bahwasanya kita bisa menilik lagi ciri-ciri atau bahkan kita bisa mengupayakan ciri-ciri orang yang sehat jiwa dan meminimalisir ciri-ciri gangguan berat ataupun ringan tadi ya Bu ya. Iya. Dan bersama ya, untuk mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, amin, baik jiwa maupun raga. Amin, insya Allah. Dan kita juga bisa mendukung teman-teman, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri ya, untuk bisa terlepas dari yang namanya respon terhadap stresor yang berkelanjutan gitu ya Bu ya. Cukup ada jeda waktu, kita terima dulu apapun yang kita rasakan, baru kita nanti ya kan, setidaknya kan ada waktu juga untuk diri kita sendiri untuk mengobati. Betul. Ya Bu ya. Betul Mbak Reni. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktu dan kebersamaannya. Kita lanjut Jumat depan aja ya Bu ya, untuk Insya Allah Mbak Reni. amin, untuk tema-tema yang lebih menarik, bikin kita makin sehat jiwa dan raga juga. Amin. Okay. Amin. Selamat lanjutkan aktivitas Dr. Riana. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Reni dan juga keluarga Fas di rumah. Amin. Mohon izin undur diri Mbak Reni. Terima kasih Bu. Baik, demikian tadi keluarga Fas, Dr. Riana Masya, MSc Psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang sudah membahas berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri dari orang yang sehat jiwa dan juga ciri-ciri orang yang mengalami gangguan berat ataupun ringan, dan bentuk dukungan psikososial ya
untuk orang-orang yang mungkin cenderung memiliki resiko memiliki gangguan kesehatan jiwa. Tapi yang pasti keluarga Fas, respon kita terhadap stresor itu adalah normal. Jadi kayak coping gitu ya. Ada waktunya juga untuk kita galau, nggak apa-apa, sebentar aja. Tapi tetap sadar ya untuk bisa diri kita lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat. Tema kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati tanggal 10 Oktober kemarin, dan WHO juga mengangkat tema tahun ini adalah perawatan kesehatan mental untuk semua. Mari kita wujudkan. Buat keluarga Fas yang sudah ikutan bergabung, Reni ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas. Kita ketemu lagi Jumat depan. Setelah ini kita ada dialog kesehatan bersama Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Temanya tentang diabetes. Anda keluarga Fas bisa ikut bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. Reni pamit sementara ya. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM